Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang soal ASAT tahun 2023 yang disesuaikan dengan kisi-kisi ASAT 2024. Oke, langsung saja ya. Untuk part yang ini itu adalah khusus untuk pilihan ganda saja 1 sampai 15. Nomor 1. Ada sebuah segitiga akan digambar dengan ukuran sisi terpanjang 17 cm, kemudian sisi terpendeknya 8 cm. Yang ditanyakan adalah panjang sisi ketiga agar terbentuk segitiga siku-siku. Jadi ini ada kaitannya, kalau segitiga siku-siku itu ada kaitannya dengan Pythagoras. Masih ingat ya Pythagoras ya? Oke, kalau di segitiga siku-siku, itu sisi terpanjangnya itu merupakan sisi miring. Ingat, sisi miring itu di depannya sudut siku-siku. Nah, seperti ini. Kemudian sisi terpendeknya 8 cm. Berarti kamu taruh 8 cm itu di sini ya. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang sisi ketiga. Sisi yang satunya lagi itu berapa gitu agar terbentuk segitiga siku-siku. Langsung saja. Jadi panjang sisi ketiga itu cuma akar dari, ingat ya, karena yang dicari itu bukan sisi miring, jadi rumusnya tuh dikurangi ya. Akar dari 17 kuadrat yang dikurangi itu sisi miringnya. 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Oke, yaitu akar dari 289 kurangi 64 hasilnya adalah akar 225. Akar dari 225 adalah 15 cm. Jadi jawabannya yang D. Lanjut nomor 2, jenis segitiga yang mempunyai panjang sisi 7, 9, dan 11 cm adalah jenis segitiga apa ya? Kalian masih ingat nggak materi ini ya? Jika A adalah sisi terpanjang segitiga siku-siku, kemudian B dan C adalah sisi siku-siku, maka berlaku kalau A kuadratnya, sisi terpanjangnya itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Itu artinya membentuk segitiga siku-siku. Kalau A kuadratnya itu kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, itu berarti membentuk segitiga lancip. Kalau A kuadratnya lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, nanti akan membentuk segitiga tumpul. Oke, sekarang untuk mengerjakan soal nomor 2 itu kita tentukan dulu nih sisi terpanjangnya itu siapa, yaitu 11. Oke, jadi nanti A-nya itu adalah 11, kemudian B dan C itu terserah mau 7 atau 9, dibolak-balik terserah ya. Kalau Bu Guys tuh A-nya itu sama dengan 11, B sama dengan 7, dan C-nya sama dengan 9. Yang penting A-nya itu 11 ya, sisi terpanjangnya. Kemudian kita kuadratkan. Pertama A-nya dulu kita sendirikan, kita kuadratkan sendiri. Hasilnya adalah 121. Kemudian B sama C-nya kita kuadratkan, kemudian kita jumlah. B kuadrat tambah C kuadrat. 7 kuadrat tambah 9 kuadrat, hasilnya adalah 130. Setelah itu kita lihat nih, kita bandingkan antara hasil dari A kuadrat dan B kuadrat tambah C kuadrat. Ternyata hasilnya itu 121 sama 130. 121 itu kurang dari 130. Berarti bisa diberi kesimpulan bahwa A kuadrat itu kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, kalau keadaannya seperti ini, berarti membentuk segitiga apa? Ya, segitiga lancip. Jawabannya adalah yang A. Nomor 3, pernyataan di atas yang benar adalah, jadi ada sebuah lingkaran dan unsur-unsur lingkarannya ya. Kita lihat pernyataan yang pertama. Garis OR adalah diameter lingkaran. Benar nggak? Salah ya. OR itu adalah jari-jari. Kemudian kita lihat lagi, OS adalah apotema. Ya, betul, OS adalah apotema. Jadi nomor 2, pernyataan yang nomor 2 itu betul ya. Kemudian pernyataan yang ketiga, garis QR adalah busur. QR, ingat, busur itu merupakan garis lengkung ya. Kalau cuma garis QR berarti dia garis lurusnya itu merupakan tali busur. Jadi itu salah ya. Terus yang keempat, daerah OPQ merupakan juring lingkaran. Ya, betul sekali. Jadi yang betul adalah 2 dan 4. Jawabannya adalah yang D. Nomor 4. Sudut BOC adalah sudut pusat lingkaran. Jika besar sudut BAC adalah 42 derajat, maka sudut BOC adalah, kalian lihat nih, kalian tentukan dulu mana yang merupakan sudut keliling, mana yang merupakan sudut pusat ya. BOC kamu lihat, sudah ketemu BOC? BOC apakah sudut keliling atau sudut pusat?
udah ada keterangannya ya di soal ya. BOC adalah sudut pusat lingkaran. Oke, berarti BAC, kalian lihat BAC ya. Berarti itu adalah sudut kelilingnya karena titik sudutnya itu ada di kelilingnya lingkaran itu. Oke, kalian masih ingat nggak kalau kita mau mencari sudut pusat? Karena kita mau mencarinya tuh sudut BOC itu loh. Sudut BOC itu kan berarti sudut pusat ya. Sudut pusat itu rumusnya adalah 2 kali sudut keliling. Ya, sudut pusatnya itu adalah sudut BOC. Berarti sama dengan 2 kali sudut BAC. BAC itu ya kelilingnya ya, sudut kelilingnya. Jadi tinggal kita masukkan aja 2 dikali 42, hasilnya adalah 84 derajat. Jawabannya adalah yang C. Kemudian yang nomor 5. Nomor 5 itu ini soal yang tahun lalu seperti ini ya. Tapi nanti sesuai dengan kisi-kisinya itu yang akan keluar itu kalian nanti disuruh menentukan luas juring lingkaran. Jadi ini Bu Gias ganti ya soalnya yang tentang luas juring lingkaran. Ini Bu Gias ambil dari soal LKS di halaman berapa ya, Bu Gias lupa. Jadi ada sebuah gambar seperti ini di mana ada 2 buah juring ya. Juring yang pertama itu juring OEF dan yang kedua juring OGH. Di mana juring OEF itu sudut pusatnya 70 derajat dan juring OGH sudut pusatnya 80 derajat. Pertanyaannya adalah berapakah sih luas juring OGH? Kalau diketahui luas juring OEF-nya itu 91 cm persegi gitu. Jadi kita pakainya perbandingan ya. Pertama kita tulis dulu nih yang ditanyakan itu kan luas juring OGH. Kemudian kita bandingkan atau kita per dengan luas juring yang sudah diketahui, yaitu luas juring OEF. Nah, seperti ini. Setelah itu sama dengan kamu tulis perbandingan, bukan perbandingan, kamu tulis sudut pusatnya masing-masing dari OGH dan OEF. Kamu lihat OGH sudut pusatnya berapa? 80 derajat. Kalau OEF berapa? 70 derajat. Oke, barulah kita masukkan luas juring OEF itu berapa? 91 sama dengan seperti ini ya. Kemudian karena kita mau mencari luas juring OGH, maka 91-nya kita pindah ke ruas kanan. Ingat tadinya itu per 91, itu artinya tadinya pembagian. Kalau pindah ruas menjadi perkalian. Oke, jadi luas juring OGH itu sama dengan 80 per 70 dikali 91. Kemudian 80 per 70-nya itu bisa kita sederhanakan ya. Nolnya kita coret jadinya tinggal 8 per 7. Kemudian 91-nya kita bagi 7. Ini ya. Hasilnya adalah 13. Kemudian berarti tinggal kita kalikan aja 13 kali 8. Hasilnya adalah 104. Satuannya adalah cm persegi. Kemudian selanjutnya nomor 6. Panjang jari-jari OK. Jadi soalnya seperti ini ya. Tapi nanti ini diganti soalnya. Soalnya nggak seperti ini ya. Nanti yang akan keluar itu adalah yang di oret-oretan tulisannya Bu Gias ini. Disajikan gambar 2 lingkaran. Berapa banyak garis singgung yang dapat dibuat? Nah, nanti kira-kira soalnya seperti ini ya. Bu Gias punya 2 lingkaran nih. Lingkarannya itu yang pertama itu kalau lingkarannya itu nempel ya, bersinggungan. Maka berapa sih garis singgung persekutuan yang bisa terbentuk? Oke, kita lihat. Garis singgungnya yang dapat terbentuk ternyata 1, 2, 3. Ada 3 garis singgung persekutuan yang dapat terbentuk kalau lingkarannya itu bersinggungan seperti ini ya. Kemudian kalau lingkarannya, misalkan besok yang keluar tuh lingkarannya yang terpisah seperti ini, maka berapakah sih garis persekutuan yang bisa terbentuk? Kita lihat, ternyata ada 2 garis singgung persekutuan luar dan ada 2 garis singgung persekutuan dalam. Jadi semuanya yang terbentuk ada 4 gitu ya. Kalau yang soal yang nomor 6 yang ini yang atas ini, yang aslinya ini yang panjang jari-jari OK sama dengan 5 cm, panjang OL sama dengan 13 cm, terus kalian disuruh mencari panjang garis singgungnya, itu ada di, nanti akan keluar di
soal yang bukan pilihan ganda, mungkin isian singkat atau kalau enggak menjodohkan, nanti kita bahas ya. Untuk yang nomor 7, besok soalnya mirip-mirip seperti ini tapi ada 4 pipa kalau Bu Gias lihat dari kisi-kisinya ya. Jadi langsung saja kalau ada soal seperti ini, tak ganti ya dengan gambarnya diganti dengan ada 4 pipa tapi jari-jarinya sama yaitu 7 cm. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Kalian bisa menggunakan rumus ini, 4 kali diameter ditambah keliling lingkaran. Ya, jadi sama dengan 4 dikali karena jari-jarinya 7 cm berarti diameternya 14 cm. Jadi 4 kali 14 ditambah keliling lingkaran tuh rumusnya pi d ya. Pi-nya itu 22/7 dikali diameternya 14. Jadi diperoleh hasilnya adalah 100 cm gitu. Terus nomor 8, besok itu kalian akan menemukan soalnya nggak seperti ini ya, tapi besok itu kalian disuruh menentukan bangun ruang berdasarkan gambar jaring-jaring. Jadi siap-siap saja kalian pelajari jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Ada kubus, balok, prisma, limas, jaring-jaringnya seperti apa kalian bisa pelajari ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 9 itu ada sebuah limas ya, dimana limasnya diketahui bahwa rusuk alasnya itu AB itu panjangnya 12 cm ya. Kemudian TE itu panjangnya 10 cm. Maka volume limas di atas adalah, ingat ya kalau kalian mau mencari volume limas itu kan rumusnya sepertiga luas alas kali tinggi. Pertama kalian lihat alasnya ini bentuknya persegi ya. Kemudian perseginya bisa kita carikan ya luasnya, yaitu sisi kali sisi, berarti 12 kali 12. Kemudian dikali dengan tinggi limas. Nah, ini jadi permasalahannya. Tinggi limasnya kita belum tahu seberapa. Jadi kita harus cari dulu tinggi limasnya. Tinggi limas itu yang mana sih? Ya, gambarnya adalah seperti ini. Yang merah ini. Jadi tinggi limas itu adalah garis dari T ke O. Gitu ya. Jadi kalau kita mau mencari tinggi limas TO itu kita bisa menggunakan Pythagoras ya. Di mana sisi miringnya itu 10 cm, kemudian OE-nya itu berapa ya? OE itu setengahnya dari AB, yaitu 6 cm. Berarti TO-nya berapa? TO berarti sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 64. Akar dari 64 berapa? 8. Oke, kita sudah menemukan TO atau tinggi limasnya adalah 8 cm. Sekarang kita bisa mencari volume limas ya. Berarti sepertiga dikali luas alasnya itu kan persegi ya. Persegi berarti luasnya sisi kali sisi, berarti 12 kali 12. Berarti sepertiga dikali 12 dikali 12 dikali 8. 8 itu adalah tinggi limas. Hasilnya adalah kalau kalian bisa coret-coret gini berarti 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Berarti kalian tinggal menghitung 1 kali 4 kali 12 kali 8. Hasilnya adalah 384. Satuannya adalah cm pangkat 3 atau cm kubik. Jawabannya adalah yang A. Kemudian yang nomor 10 ada sebuah papan nama berbentuk prisma segitiga di mana papan namanya itu tanpa alas dan tanpa tutup. Jadi ini seperti prisma tapi tanpa alas dan tanpa tutup. Terus kalian disuruh mencari luas kartonnya kalau akan dibuat 5 buah. Nah, berarti sama aja kita mencari luas prisma tapi tanpa alas sama tanpa tutup. Jadi caranya bagaimana? Kalau kalian mencari luas prisma tanpa alas dan tanpa tutup, kalian cukup menghitung keliling alas dikali tinggi limas.
Oke, alasnya tuh yang mana? Alasnya tuh yang bentuknya segitiga ini ya. Segitiga kan sama sisi itu ya. Jadi kelilingnya itu cukup dijumlahkan sisi-sisinya. Jadi 8 tambah 8 tambah 8 karena sisinya sama semua. Gitu. Kemudian dikali tinggi 5, tingginya itu yang 22 cm. Gitu. Jadi hasilnya adalah 528. Itu baru satu papan nama. Yang diminta itu adalah 5 buah. Jadi ini kita harus kalikan dengan 5. Hasilnya adalah 2640 cm persegi. Jawabannya adalah yang C. Maksudnya ini yang C ya, Bugia salah nulis. Oke, sekarang yang nomor 11. Oke, jika diketahui ada gambar seperti ini, kemudian kalian disuruh mencari rata-rata dan modusnya, maka kalian harus bagaimana ya? Ingat, kalau rata-rata, kamu kan bisa melihat ini ya, ada nilai dan ada frekuensi. Ingat, kalau ada nilai sama ada frekuensinya, terus kalian disuruh mencari rata-rata, berarti antara nilai sama frekuensi kalian kalikan dulu, baru kalian jumlah. Ya, seperti ini nih. Rumusnya bisa tak tulis seperti ini ya, X1 kali F1. X1 itu maksudnya nilai yang pertama dikali dengan frekuensi yang pertama, ditambah nilai yang kedua dikali frekuensi yang kedua, dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya berapa. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ya, 50 itu frekuensinya kan 6, jadi 50 kali 6 ditambah 60 tuh frekuensinya 11, berarti 60 kali 11 ditambah 70 kali 6 ditambah 80 kali 6 ditambah 90 kali 1 itu ya. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya itu 6 ditambah 11 tambah 6 lagi tambah 6 lagi tambah 1 gitu. Kalau kita hitung itu seperti ini ya. Kemudian hasilnya itu 1950 dibagi 30. Hasilnya adalah 65. Jadi rata-ratanya adalah 65. Kemudian yang kedua kita disuruh mencari modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Tapi kalau misalkan disajikan dalam bentuk diagram batang, berarti kamu cari yang batangnya itu paling tinggi. Ya, kalau batangnya paling tinggi itu artinya frekuensinya paling banyak. Kalau frekuensinya paling banyak itu artinya yang paling sering muncul. Oke, jadi modusnya adalah 60. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah modusnya 60, rata-ratanya 65. Jawabannya adalah yang B. Kemudian yang nomor 12. Ini kita disuruh mencari kuartil atas. Kuartil atas itu Ki berapa? Ya, Ki 3. Tapi sebelum kita mencari kuartil atas, karena di sini datanya itu disajikan dalam bentuk tabel, maka kita harus mencari tahu dulu apakah banyaknya data di sini itu ganjil atau genap. Bagaimana cara kita mencari banyaknya data? Yaitu dengan cara menjumlahkan frekuensinya. Kita jumlahkan dulu frekuensinya. Ternyata banyaknya frekuensinya itu adalah 40 kalau sudah kita jumlah ya. Jadi banyaknya data itu 40. 40 itu ganjil apa genap? Genap ya. Berarti kita kalau mencari Ki 3 itu pakai rumus yang ini ya. 3/4N ditambah setengah. Data ke 3/4N ditambah setengah, di mana N-nya itu adalah jumlah frekuensinya. Oke, sekarang kita kalikan 3/4 dikali 40. Terus ditambah setengah, hasilnya adalah data ke 30,5. Kamu cari nih, data ke 30,5 itu ada di sebelah mana? Caranya kita lihat frekuensi kumulatifnya. Jadi kalian harus membuat frekuensi kumulatif. Masih ingat cara membuat frekuensi kumulatif? Kalian lihat dulu, frekuensi yang pertama itu adalah 2, berarti kamu tulis 2. Nih, setelah itu 2 ditambah dengan 5 berapa? 7. Kan belum sampai 30,5 ya. Pokoknya sampai frekuensi kumulatifnya itu mencapai 30,5. Jangan sampai kurang dari itu ya. Terus kita tambah lagi, 7 tambah 6 itu 13, belum mencapai 30,5. Terus habis itu selanjutnya tuh 13 tambah 8 tuh 21. Itu juga belum mencapai 30,5 ya. Kemudian kita jumlah lagi 21 tambah 5 26, itu belum. Kemudian 26 ditambah 8, hasilnya itu 34. Berarti sudah mencapai 30,5. Berarti data ke 30,5 itu ada di sini. Nah, di ini itu tuh miliknya nilai siapa? Kamu lihat nilainya itu 8.
Berarti data ke 30,5 itu adalah 8. Jawabannya adalah yang D. Kemudian yang nomor 13, banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan 2 dadu yang dilakukan secara bersamaan adalah, nah, cuma dikalikan doang seperti ini ya. Kalau cuma mencari banyaknya aja, berarti kamu nggak usah mencari A gitu, angka gambar angka atau bagaimana gitu, itu tidak usah ya. Kalau kita disuruh mencari banyaknya doang, berarti cukup kita lihat nih, dadu itu kan permukaannya ada 6 ya. Oke, berarti pertama 6 dikali berapa ya? Ada 2 dadu, berarti 6 dikali 6 atau 6 pangkat 2. Kalau 3 dadu berarti 6 pangkat 3. Gitu caranya ya. Oke, sekarang yang nomor 14. Ini adalah mencari peluang empirik. Ini sudah Bu Gias jelaskan ya di kelas ya. Jadi langkah pertama kita mencari N-nya dulu, karena kita belum tahu nih mata dadu 2 itu dia munculnya berapa kali. Bagaimana cara kita mencari N-nya? Yaitu ini kan percobaannya 40 kali. Jadi 40 dikurangi ini mata dadu pertama itu munculnya 6 kali, berarti dikurangi 6, ditambah mata dadu ketiga itu 7 kali, 6 tambah 7, kemudian mata dadu 4 munculnya 6 kali, berarti tambah 6, mata dadu 5 itu munculnya 7 kali, berarti tambah 7, mata dadu 6 itu munculnya 9 kali, berarti tambah 9. Nah, hasilnya adalah 40 kurangi 35, hasilnya adalah 5. Jadi mata dadu 2 itu munculnya 5 kali. Yang ditanyakan kan peluang empiriknya, berarti tinggal P2 itu maksudnya peluang mata dadu 2 itu ya, itu sama dengan banyaknya munculnya mata dadu 2 kan 5, berarti 5 per banyaknya percobaan itu 40, jadinya 5 per 40. Tapi di pilihan ganda tuh nggak ada, jadi kita sederhanakan, kan bisa disederhanakan kan ya. 5 dengan 40 bisa kita bagi dengan 5. 5 bagi 5 hasilnya 1, 40 bagi 5 hasilnya 8. Jadi hasilnya adalah 1 per 8. Jawabannya adalah yang B. Kemudian yang nomor 15. Oke, ada 3 keping uang logam dilempar bersama. Peluang teoretik munculnya paling sedikit satu sisi angka adalah, ingat kalau kalian mencari peluang teoretik itu, kalian harus tahu dulu atau harus cari tahu dulu ruang sampelnya bagaimana, itu ada berapa, kemudian titik sampelnya yang diminta itu ada berapa. Oke, sekarang kita cari dulu ya ruang sampelnya. Karena ada 3 keping uang logam, kita buat diagram pohon ya. Pertama kita cabangkan 1 kali. Ini dimana setiap percabangannya kita tulis angka gambar. Kemudian karena 3 keping, jadi kita cabangkan lagi. Kita cabangkan 1 kali lagi nih ya. Setiap angka dan gambar kita cabangkan masing-masing ini. Kemudian kita tulis angka gambar secara bergantian. Kemudian setelah itu tinggal kita pasang-pasangkan aja, yang atas sendiri itu berarti angka atau AAA. Terus bawahnya itu AAG, bawahnya lagi AGA, dan seterusnya ya. Seperti ini. Nah, berarti ini adalah ruang sampelnya. Semuanya ada 8. Oke, ruang sampelnya udah ketemu. Sekarang tinggal kita cari titik sampel. Titik sampel tuh yang seperti apa sih? Kalian cari di pertanyaannya. Pertanyaannya itu peluang teoretik dari siapa? Oh, dari munculnya paling sedikit satu sisi angka. Ada tulisan paling sedikit satu sisi angka. Berarti boleh 2 sisi angka enggak? Boleh. Berarti boleh 3 sisi angka enggak? Boleh. Berarti mana dari ruang sampel yang memenuhi titik sampel paling sedikit satu sisi angka? Nah, jadi yang ini nih. Oke, jadi yang AAA. Angkanya ada 3, berarti memenuhi ya. Kan minimal 1 angka. Jadi kalau 2 angka boleh, 3 angka juga boleh. Gitu ya. Ternyata hampir memenuhi semua, kecuali yang paling bawah sendiri yaitu gambar atau GGG. Itu nggak muncul angkanya sama sekali, berarti tidak memenuhi titik sampelnya. Oke, jadi titik sampelnya yang memenuhi itu adalah 7. Jadi peluangnya itu adalah 7 per ruang sampelnya berapa? 8. 7 per 8. Ini nggak bisa disederhanakan ya, jadi jawabannya sudah ini. Jawabannya adalah yang A. Gitu. Oke, demikian penjelasan
pilihan ganda nomor 1 sampai dengan 15. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi Bu Gias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.